action movie. Tepatnya nonton alur film action yang pastinya bikin barang kalian semua tegang. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah film Tekken yang ketiga. Tidak usah berlama-lama lagi, karena film ini sangat seru dan beradrenalin. So langsung saja siapkan kopi dan cemilan kalian, dan kita akan masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok mafia Rusia yang sedang menyandra seorang sekretaris bernama Edo. Pemimpin mafia Rusia itu bernama Oleg Malenkov. Di situ Oleg meminta Edo untuk membuka berangkas bosnya yang ada di kantor itu. Karena ternyata bosnya Edo memiliki utang yang sangat banyak kepada Oleg. Itulah sebabnya Oleg berniat mengambil paksa uang tersebut. Namun saat berangkas itu dibuka, ternyata tidak ada uang sepeser pun di sana. Alhasil Edo pun dihabisi. Scene berpindah ke Kim yang baru menyadari kalau ia hamil. Kemudian Kim dikejutkan oleh ayahnya yang membawa hadiah boneka sebagai kado ulang tahunnya. Dan ternyata Kim sekarang tinggal serumah dengan pacarnya yaitu Jimmy. Mr. Mills. Halo Jimmy. Di malam harinya Lenny menemui Brian di apartemennya. Ia datang ke sana ingin curhat tentang suami barunya yang akhir-akhir ini sikapnya berubah. Ternyata Lenny ini sudah menikah lagi dengan pria baru yang beda dari film pertama. Lenny sedikit menyesal karena kenapa nggak jadi rujuk sama Brian waktu masih jomblo di film yang kedua. To one man fantasizing about another. Cheers. Cheers. Besok malamnya, suami Lenny yang bernama Joko datang ke apartemen Brian. Ia meminta kepada Brian untuk tidak lagi bertemu dengan Lenny. Karena bagaimanapun Brian dan Lenny kini sudah berpisah. Brian yang merasa gak enak pun akhirnya mengiyakan permintaan Joko. I still want you to stop seeing my wife. I can do that. Keesokan harinya, saat Brian sedang jogging, tiba-tiba mendapat pesan dari Lenny yang mengatakan kalau saat ini Lenny berada di apartemen Brian. Di situ Lenny meminta untuk dibelikan roti. Namun sesampainya di sana, betapa terkejutnya ia saat melihat Lenny yang sudah tewas terkapar di kamarnya. Come on. Lenny. Tak lama kemudian para polisi datang untuk menangkap Brian. Ternyata Brian dijebak oleh seseorang. Dengan perasaan sedih bercampur emosi, Brian mencoba untuk tetap tenang. Brian yang berpikir harus mencari tahu tentang semua ini. Ia pun terpaksa melumpuhkan polisi lalu kabur dari sana. God damn, he's gone. Setelah berhasil kabur, Brian pun langsung menghubungi Kim dan memberitahu kalau ibunya telah dibunuh dan ia dijebak atas kematiannya. Brian meminta Kim untuk tetap tenang dan tegar. Brian juga berjanji pada Kim akan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Try to be strong. Dad? I love you. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Frank Dodler yang menangani kasus Lenny. Di situ ia mencoba menganalisa dan memakan roti yang dibelikan Brian untuk mencari tahu petunjuk sekecil apapun. Sergeant Datzler. Suspect's name is Brian Mills. Kembali ke Brian yang sadar kalau saat ini ia adalah buronan, langsung menghubungi Sam. Di situ ia bertanya tentang markas rahasia mereka, karena Brian akan mencari pembunuh Lenny dengan caranya sendiri. The code's still the same. Yeah, it's Di sisi lain, Frank mencoba menginterogasi Joko yang baru pulang dari luar kota. Ia tampak sedih dan masih tidak percaya atas kematian Lenny. Kemudian mereka berdua melihat jasad Lenny yang disimpan di ruang jenazah. Di situ Frank bertanya tentang mantan suami Lenny yaitu Brian. Joko mengatakan kalau Brian adalah orang baik, namun mempunyai banyak musuh di luar sana. Joko pun berasumsi kemungkinan kasus ini ada hubungan dengan hal He has a itu. lot of enemies. Karena belum menemukan petunjuk apapun, Frank meminta anak buahnya agar tetap fokus menangkap Brian serta mengawasi anaknya yaitu Kim. Ia juga menyuruh dua anak buahnya untuk mendownload data GPS mobil Lenny agar mereka tahu tempat terakhir yang dikunjungi oleh Lenny. Saat akan melakukan itu, ternyata Brian sudah berada di sana dan lebih dulu mendownload data GPS itu.
yang ada di sana, Brian melihat kalau malam itu Lenny diculik oleh segerombolan orang. Namun tiba-tiba dua polisi anak buah Frank juga datang ke sana. Brian pun tidak menghiraukan mereka dan tetap fokus untuk mencari petunjuk. Hingga akhirnya Brian mengetahui kalau para penculik itu memiliki tato di tangannya. Kemudian kedua polisi itu dengan mudah menangkap Brian. Stop what you're doing, mister! Stay perfectly still. Saat di jalan dengan bangganya, polisi itu melapor ke Frank kalau mereka sudah menangkap Brian. Ia juga mengatakan kalau Brian tak sehebat apa yang dikatakan oleh Frank. Mendengar hal itu, Frank yang tahu kehebatan Brian pun meminta anak buahnya untuk berhenti dan menunggu Frank datang ke sana. Tetapi anak buahnya yang bebal pun tetap kekeh akan membawa Brian ke kantor polisi. Dan benar saja di situ Brian mengeluarkan kunci borgol dan berhasil membukanya. Keep driving. What the hell is he doing? Get out of the car! Akhirnya Brian pun berhasil kabur. Setelah itu Brian menghubungi Frank untuk meminta waktu 2 hari karena Brian akan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Namun Frank mengatakan jika ia akan tetap memburu Brian karena yang berhak menentukan Brian bersalah atau tidak adalah hakim di pengadilan. Brian pun menjawab, semoga beruntung. Give me 2 days and I can prove it. I can find out who did it. Good luck. Di malam hari, Frank pun melihat hasil CCTV itu di mana Lenny diculik oleh segerombolan orang, yang artinya Brian bukanlah pelakunya. Namun ia tetap harus mengikuti protokol hukum yang berlaku. Kembali ke Brian yang datang ke markas rahasianya, di mana di sana udah ada Sam yang berniat untuk membantunya. I found the location on our car's GPS. Keesokan harinya diadakan prosesi pemakaman Lenny yang dihadiri Sam dan Kim. Frank dan anak buahnya mengawasi gerak-gerik Kim untuk mencari Brian. Lalu Sam mendatangi Kim dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa karena dia tahu mereka sedang diawasi. Di situ Sam meminta Kim untuk melakukan rutinitas seperti biasa karena Brian akan menemuinya. Your very predictable schedule. Suatu hari saat Kim akan berangkat ke kampus, ia selalu mampir ke Alfamart untuk membeli yogurt. Namun di situ Kim sadar kalau ia sedang diikuti oleh polisi, di mana Kim meminta polisi itu untuk berhenti mengikutinya. I really think my father would hurt me. Kemudian Kim masuk dan mengambil yogurt di barisan keempat, di mana itu merupakan rutinitasnya. Dan benar saja, di yogurt nomor 4 itu pun sudah ada pesan dari Brian. Kemudian Kim melanjutkan perjalanannya. Lalu si polisi melapor kepada Frank jika Kim hanya mampir untuk jajan dan tidak ada yang mencurigakan. Frank yang memiliki insting kuat pun langsung datang ke Alfamart tersebut dan menanyakan tentang Kim kepada kasir itu. Si bapak mengatakan jika Kim selalu mampir ke sana hanya untuk membeli yogurt. But today she drank it all right there from the fridge. Mendengar hal itu, Frank langsung mengecek tempat sampah di sana dan benar saja ia menemukan botol yogurt Kim yang terdapat tulisan dari Brian. Ia pun sadar kalau Brian melakukan komunikasi dengan Kim melalui rutinitas kebiasaannya. Kemudian Frank menyuruh anak buahnya untuk bersiap datang ke kampus Kim karena ia tahu kalau Brian pasti di sana. Dan benar saja saat itu Kim bertemu dengan ayahnya di sebuah toilet. Di situ Kim bilang bahwa saat ini dirinya telah hamil. Mendengar hal itu tentu saja Brian tambah sedih. I'm pregnant. Kim juga mengatakan kalau sekarang ayah tirinya bertingkah aneh dan selalu dijaga oleh bodyguard. Lalu tiba-tiba Frank dan anak buahnya menggerebek tempat itu. Tapi sayangnya ia malah salah toilet. Brian berhasil lolos dengan cara meledakkan bom kecil sebagai pengalihan agar ia bisa kabur lewat keramaian. Keesokan harinya terlihat Joko yang akan pergi keluar kota dengan dikawal bodyguard. Saat di perjalanan ternyata sudah ada Brian yang mengikuti rombongan Joko. Ternyata yang menabrak Brian adalah si botak anak buah Oleg
membawa Oleg di sana. Lalu Brian menanyakan kepada si botak siapakah orang yang mengirimnya. Namun si botak tak mau buka mulut, lalu dihabisi oleh Brian. Karena tak dapat petunjuk apapun, Brian lalu mendatangi Joko karena ia yakin kalau Joko ada hubungannya dengan semua ini. Brian pun menculik Joko untuk diinterogasi. The only thing I know is that you were fucking my wife. Karena terus disiksa, Joko pun akhirnya buka mulut dan mengatakan bahwa yang membunuh Leni adalah Oleg Malenkov. Hal tersebut dikarenakan Joko memiliki hutang yang sangat banyak pada Oleg, sehingga Oleg mengancam keluarga Joko termasuk Leni dan Kim. Oleg yang tahu akan kehebatan Brian dengan sengaja menjebaknya agar Brian ditangkap polisi. Who is Oleg Malikov? I owe him money. Kemudian Brian membawa Joko ke markas rahasianya, yang mana di sana sudah ada Kim dan Sam. Di situ Kim sangat emosi saat mengetahui kematian ibunya disebabkan oleh Joko yang berurusan sama mafia Rusia. Di sini Brian meminta Joko untuk menelpon Oleg dan berpura-pura akan melunasi utangnya. Oleg pun menjawab telepon Joko dan memintanya untuk datang langsung ke markasnya. Meet me at the building downtown. Sebelum melakukan aksinya, Brian juga bertanya pada Joko tentang Oleg Malenkov. Joko mengatakan kalau Oleg adalah mantan tentara Rusia yang pernah membantai seluruh mafia Rusia agar dirinya menjadi satu-satunya mafia yang berkuasa. I want to know every detail. Who he is, what he does, where. Singkat cerita, mereka OTW ke markas Oleg. Di situ Joko bilang pada penjaga kalau sudah janjian dengan Oleg. Lalu datanglah Brian yang melumpuhkan penjaga, lalu masuk ke dalam. Sementara Joko kembali ke mobil van tempat Sam dan Kim berada. Brian pun membantai satu persatu penjaga di sana dari lantai ke lantai. Brian sampai di lantai atas dan bertemu Oleg yang langsung menyambutnya dengan gempuran peluru. Setelah Brian terpojok, dengan bodohnya Oleg tidak langsung membunuh Brian, tetapi malah mempermainkannya terlebih dahulu, hingga akhirnya Brian mendapat kesempatan untuk mengembalikan keadaan. Brian bertanya pada Oleg kenapa ia membunuh Leni dan mengejar Kim putrinya. Mendengar hal itu, Oleg baru sadar kalau mereka berdua telah diadu domba oleh Joko, di mana Joko sengaja membunuh Leni agar Brian marah dan balas dendam pada Oleg, sehingga Joko pun tidak perlu repot-repot untuk membayar hutang pada Oleg. He pushes you to kill me. What are you talking about? First he gets me to kill your wife. Joko yang kini kedoknya sudah terbongkar langsung menembak Sam dan menculik Kim saat itu juga. Saat tiba di sana, Brian melihat Sam yang akan dibawa ke rumah sakit oleh para polisi yang berada di sana. Brian pun mencuri mobil lalu mengejar Joko. Saat di tengah perjalanan, Brian ditelepon oleh Frank yang mengatakan kalau dirinya sudah memiliki bukti kalau Brian tidak bersalah. Frank meminta Brian untuk menyerahkan Joko pada pihak yang berwajib. Namun Brian mengatakan kalau Frank beraksi hanya demi jabatan, sementara Brian beraksi demi putrinya. My first priority is my daughter. I need you to step back and allow me to handle. Di sisi lain, Joko sudah menaiki jet pribadi yang akan lepas landas. Lalu datanglah Brian dengan kecepatan tinggi, lalu menabrakkan mobilnya ke roda pesawat yang membuat pesawat itu gagal lepas landas.
Akhirnya Brian pun berhasil menembak Joko dan menghajarnya secara brutal. Signal. We're up against the Russian. Saat ingin membunuhnya, Brian pun dilarang oleh Kim karena jika Brian membunuh Joko, maka akan menghilangkan barang bukti yang membuat Brian menjadi buronan lagi. Mendengar hal itu, Brian pun membiarkan Joko ditangkap oleh polisi. Namun Brian berjanji, jika Joko sudah keluar dari penjara, maka ia akan mendatangi dan membunuhnya. I'll find you. Setelah semua selesai, terlihat Brian yang sedang berkumpul dengan Kim dan Jimmy. Mereka sangat merasa kehilangan sosok Lenny yang sangat menyayangi Kim. Namun kita harus move on dari kejadian di masa lalu. Dan film pun berlendir, ending yang sangat mengharukan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan film-film terbaru dari channel ini. Saya dari Action Movie pamit undur diri. Sampai bertemu di alur film selanjutnya. See you and bye-bye.